Tachahao, Washer, Gerard New Type, dan ini bukanlah motor mainan. Tidak semua motor harus fungsional. Beberapa hanya perlu membuatmu happy, dan jika kita membicarakan CF Moto Papio X01, ini adalah jenis motor seperti itu. Neo Retro Sport 125cc yang benar-benar nancep di hati. Yes, saya sedikit bias karena saya cukup menyukai tampilan cafe racer, but come on, look at this thing. Dia punya dash bergaya retro futuristik yang jujur tidak akan terlihat aneh jika digunakan pada tahun 2099. Lampu depan yang tampaknya terinspirasi oleh desain controller video game, dan sudut favorit saya adalah dari belakang. Just like your mom. Now, saya pikir pada motor yang lebih besar dan lebih serius, desain lampu belakang dan undertail exhaust ini mungkin terlihat sedikit norak. Tapi saya pikir itu cocok banget untuk motor pocket size seperti Papio. Saya kasih 10/10 buat desainer CF Moto. Kamu tidak seharusnya menganggap serius untuk model motor seperti ini. Jadi saya benar-benar suka banget bagian belakang terlihat seperti itu. First and foremost, the ergonomic. Saya sebetulnya sudah siap kalau badan akan membungkuk ketika mengendarai Papio dengan clip-on, chassis mungil, dan garis motor cafe racer. Tapi saya cukup surprise untuk tinggi 181 cm, motor kecil ini terbilang masih nyaman. Apa mungkin saya sudah terbiasa dengan motor sport saja? Dia nggak bikin kram layaknya Z125 Pro, dan itu cukup mengejutkan karena Kawasaki punya handlebar yang lebih tegak dengan footpegs yang jauh lebih tinggi. Berbeda seperti kompetitornya, footpegs Papio ini hampir seperti rear sets, alias rada ke belakang dan ke atas. Karena memang konsep motor ini neo retro sport, ya kan? Jok dengan tinggi 760 mm ini oke, terbilang empuk tapi nggak se-ultra empuk seperti Monkey. Tapi empuk kok, swear deh. Dan layaknya cafe racer, clip-on upper yoke ini membuat badan kita agak membungkuk, tumpuan tangan jadi beban karena nahan badan kita. Paling sporty lah Papio ini compare dengan motor mini yang lain. Untuk dalam kota saya gaspol banget, kemana aja hayu, PIK BSD gas. Tapi kalau dibawa keluar kota lebih dari itu, ini terbilang olahraga ekstrim. Tapi overall, instead of sitting in the motorcycle, you are sitting on the motorcycle. Motor ini ada di bawah kamu daripada di depan kamu. 181 cm buat orang Indonesia itu terbilang sangat tinggi, dan ada satu hal yang membuat saya terganggu. Sudut menekuk kaki itu terlalu tajam. Dari footpeg ke tuas remnya. Baiknya sudut kaki ke tuas rem itu 90 derajat lebih dikit atau kurang dikit, tapi Papio lebih banget dari itu. Motor balap bukan ya, jadinya kalau lama akan terasa rada pegal dan kebas. Headlamp, LED asimetris, visibilitas terang banget. Lampu sein yang biasanya keluar dari fairing sekarang ada di depan dan di bawah. LED terang banget. Tail light, 2 bulatan, ada sekat-sekat gitu. Sentuhannya retro modern banget. Mirip NSR atau motorsport tahun 80-90-an gitulah. Henshin! Lampu sein belakang, LED juga ada di hager bawah. Cluster, analog dan digital, tidak hanya terlihat cakep, tapi perihal visibility terlihat lebih baik dari Monkey. Namun bagian digital dua motor tersebut tidak bagus saat berada di bawah terik matahari. Lanjut knalpot undertail, seksi AF. Terakhir, bar and mirrors atau spion jalo. Keren banget. Besar, artikulasinya luas, dan yang paling penting, dia minim banget getaran.
Jadi view ke belakang itu clear banget. Small but important details that cannot be missed. Tachometer, check engine, shift light, indikator gear, jam digital, speedometer, odometer, fuel gauge, trip A, trip B, voltase aki, dan pengaturan kecerahan LED. Satu fitur yang pasti kamu sudah sadar hilang dari peradaban motor-motor kopling batangan, backlit switches. Super genius. Ini fitur belum tentu ada loh di high-end motor touring. Klakson yang tombolnya terlalu jauh, engine cut off, engine start, dan favoritnya orang yang mengagungkan motor matic, lampu hazard. Semua yang saya sebutkan di sini pencetannya itu enak banget, tactile feeling alias clicky banget. Velg 12 inci 3 palang depan belakang sumpah keren banget. 120/70 dan 130/70 ring 12, spare-nya banyak banget dan gampang dicari. Bannya cordial, tidak punya tipe, made in China, ini baru pertama kali saya dengar dan cobain. Very twitchy banget. Licin mah enggak, feel-nya B aja, tapi dia flex sangat terlalu banyak. Terasa nervous under 60 km per jam. Upside down fork at the front dan monoshock at the rear. Dengan stroke atau jarak main depan belakang sama yaitu 96 mm. Papio ini punya handling yang luar biasa ringan banget. Apakah se-ekstrim supermoto? Tidak. Tapi karena ukuran motor ini kecil dan cuma punya berat 114 kg, dia filtering di tengah kemacetan dengan sangat baik dan bergerak dengan sangat lincah. Let's go. That's my opening. Merisi, maaf, thank you. Oke. Nyempil. Second. Nyempil. Hihi. Nggak ngeliat gue deh. Fun fact, setangnya ini jadi satu dengan segitiga loh. Oke, chicane di depan. Sedikit lean. Kanan. Kiri. Oh yes, kanan. Penggunaan setang jepit upper yoke jarak main 96 mm internal yang dibuat sporty dan spring yang linear membuat motor ini kilat banget handlingnya. Gampang banget ditekak-tekuk, lincah, dikasih input dikit motor akan berbelok, dan serasa jagoan banget deh gunain motor ini di tengah kemacetan kota. Satu hal yang semua orang belum tahu, satu keuntungan besar punya motor mini adalah dia punya ability untuk escape dari traffic jam lebih cepat daripada yang lain. Ride quality terasa firm, jadi jika kamu melewati speed breaker, poldur, atau aspal yang buruk, kamu harus benar-benar memperlambat kecepatan. Karena sekarang masalahnya itu lebih ke area belakang daripada depan. Jadi memperlambat laju kendaraan adalah satu-satunya solusi di sini. Now, saya yakin ada alasan mengapa CF Moto membuat setup motor ini menjadi rada keras. Dan jawaban saya pribadi adalah ground clearance. Sama sekali tidak membangkitkan rasa percaya diri, bukan? Namun hal tersebut membuat shock agar tidak bekerja dengan banyak. Sehingga ground clearance tidak terganggu. Jadi di beberapa sisi kamu menang, di lain sisi kamu kalah. Pengereman standar sopan, master cylinder aksial 13 mm, rubber hose, standar dual piston at the front, standar single piston at the rear, 210 mm dan 190 mm disc rotor. Anehnya nih, unit motor yang saya dapat itu sudah 11.000 km dan pengeremannya itu strong dan sharp banget. Ya, fuck, hard brake. Gue juga technically. Hey. Lala, helm jatuh. It was good. So far, so good ya kan? Lalu kita pindah ke engine, dan disitulah Papio kehilangan pesonanya. Now, hal yang kamu harus ingat adalah motor ini tidak dibuat untuk melaju kencang. Mesin 126 cc, air-cooled dengan fins di sini, injection, 6 speed gearbox, sumpah kebanyakan, dengan tenaga 9,4 horsepower dan torsi 9,2 Nm di putaran 6.500 RPM. Mengingatkanku pada Honda Monkey, dan itu biasanya berarti kamu akan disalip oleh hampir semua motor di jalan raya. Kecuali kamu benar-benar punya skill dan menguasainya.
yes, chassisnya, suspensi depan belakang, oke banget. Dan buat yang belum tahu, di daerah BSD bagian sini itu very bumpy banget. Woo! Dan gue udah takin 181, gue mentok depan. Oh yes, full in, yeah baby, right, full in, full gas, woo! Full gas, 99, 100, 102. Gua di belakang banget ini. Woo! Oh yeah baby, come on little puppy. Oh yeah baby. Ah fuck, stiff. Kemarin malam-malam saya sempat melaju hingga mentok banget 109 km per jam, full tuck in throttle, wide open dan pakai NHK GP Artec Race Carbon Super Mega Bintang New Type Edition. Tetapi itu bahkan tidak cukup untuk menembus rata-rata kecepatan motor kopling batangan di kelasnya. Ini bukan kali pertama saya menggunakan motor Cina, tapi CF Moto ini adalah yang pertama. Rata-rata koneksi rider dengan motor itu memang rada kurang. Itu tidak rewarding sama sekali, bukan? Jadi 0 ke 60 itu 7 detik, 0 ke 100 itu 7 tahun. Kopling basahnya bagus, mereka make sure Papio ini punya clutch action yang ringan dan mudah diakses saat commuting. Mesinnya terasa bersemangat dan torsinya terasa dari 7.500 sampai 8.500 RPM, very narrow. Hal yang mengejutkan lainnya, chassis Papio. Mungkin karena las-lasannya tebal, pipa bajanya nggak main-main dan rangkanya ciamik, dia senang melaju dengan kecepatan 60+++. Eager to go fast. Seperti anak anjing kecil dan bersemangat. Mungkin itu sebabnya ia disebut Papio. Kompresi 9:1 ini saya cekokin Shell Super. Jadi konsumsi bahan bakar pas saya pakai 309,4 km total shooting kemarin berhasil mencetak angka 44,2 km per liter. Yang artinya dengan tangki 7 liter, Papio dapat menempuh jarak sekitar 280 km hingga 300 km. Sesuai klaim pabrikan. Tapi jujur ya, 125 cc dengan power yang kurang oke, ini seharusnya bisa lebih baik lagi. Bisa cek video JSX-R 150 dan CB150X saya. Walau dibentuk untuk mengutamakan gaya, Papio hadir dengan fitur yang bikin saya takjub, yaitu dual channel ABS. Even though probably not entirely necessary, it's nice to see. Motor yang lebih besar aja nggak dapat ABS, gila nggak tuh? Hal nomor 2 yang bikin saya kecewa adalah shock itu sebetulnya ada fitur preload tipe basic RAM adjuster, tapi ketika saya coba buka jok belakang dan lihat toolkit yang ada, itu tidak ada si spanner sama sekali. Ini gimana mau adjust preloadnya coba CF Moto? Ada 4 level pula. Tambahan lagi, Papio itu ringan banget dan mudah dikendalikan, memiliki tinggi jok dan ground clearance yang rendah, mampu menambah kepraktisan dan fungsionalitas pada motor. Dan itu harga mati. Tetapi apa yang saya mungkin tidak lakukan adalah membawa satu orang dewasa sebagai passenger di belakang. Jika ini menjadi motor mini pertamamu atau saya, hal yang saya rekomendasikan pertama adalah mengganti bannya. Saya akan install ban paling lengket untuk ring 12 yang ada di muka bumi. Pirelli Diablo Rosso Scooter SC. Yes, itu harus import, bodo amat. Motor ini tenaganya kecil banget, tapi suspensi dan chassisnya oke banget. Kenapa nggak ganti pakai the raciest tire on the market? Udah pasti have fun go mad ini mah. Depan belakang samain 120/80. Now, banyak orang mungkin akan menganggap harga 36 juta rupiah on the road Jabodetabek agak mahal untuk motor 126 cc. Dan saya setuju, terutama jika kamu membandingkannya dengan motor kopling bertangki atau sejenisnya.
Mereka lebih cepat, lebih praktis, lebih mudah diakses, lebih ngasih experience, you name it lah. Saya bahkan tidak akan mencoba untuk membela Papio X01 sebagai proposisi nilai yang baik. Ini pada dasarnya adalah motor kecil yang mahal yang dibuat untuk bersenang-senang. Tetapi jika kamu menganggapnya sebagai mainan, Motor kedua ketiga di garasi, dan melihatnya dari perspektif itu, saya pikir Papio benar-benar memiliki semua nilai yang tepat. Ya, saya berharap gearboxnya terasa lebih premium, memiliki tenaga yang lebih besar, dan 6 percepatannya dikurangin 1. Tetapi seperti yang ada sekarang, saya pikir pengorbanan itu sepadan dengan desain dan fitur yang benar-benar unik. dan jika kamu bertanya-tanya kenapa di video ini saya begitu banyak menyinggung tentang Monkey, Karena ia adalah satu-satunya rival yang sepadan dengan motor ini. Underdeal demi underdeal. Yes, harganya skyrocket 88 juta. Sabar, jangan melulu dibutakan karena harga. Dan yes, karena ayah saya pernah punya satu, dari ujung ke ujung saya tahu ini adalah lawan yang sepadan. Malah saking sepadannya ketika mereka samping-sampingan, satu pertanyaan besar muncul dari dalam diri. 52 jutanya itu kemana? Jika kamu ingin membeli motor mini yang terjangkau, tidak banyak yang bisa dipilih sejujurnya. Jika saya adalah petinggi di Benelli atau Honda atau Kawasaki yang bertanggung jawab atas divisi mini moto mereka, saya akan sedikit takut. Karena ya, ini mungkin tidak menghasilkan horsepower sebanyak Benelli TNT 135, Kawasaki 125 Pro, Honda Grom, Honda Monkey, atau Honda Dex. Tetapi itu tidak masalah untuk genre mini moto seperti ini. Lagi pula beda powernya itu tiny banget. Yang penting adalah ini 52 juta lebih murah dari Monkey dan saya tahu tampilan itu selera dan bla 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 bla. Tapi menurut saya Papio terlihat jauh lebih keren daripada Monkey, bahkan Grom. Tapi bukan Grom Special Race Edition yang satu ini ya. Build quality is fantastic. Kamu akan lihat seberapa mereka care dan siap menjual motor ini ketika body-body ini dipretelin. Riding quality is very good. Showroom-showroom di Asia banyak yang kehabisan unit dalam 1 tahun ini. Mereka lagi tumbuh mengembangkan jaringan dealer di Indonesia. Dan saya akan gugup. CF Moto itu bukan hanya buat Papio atau kendaraan utility atau ATV atau off-road machinery aja loh. Tapi mereka juga buat motor adventure yang luar biasa 450 MT, motor sport 450 SR. Saya pingin banget review motor ini. Motor naked 800 NK, motor Grand Tour yang viral di Malaysia 1250 TRG. Mupeng banget. Dan motor mereka yang paling terbaru 675 SRR dengan 3 silindernya yang bikin gue ngiler banget. Ini bukan motor yang sempurna, tidak ada motor yang sempurna. Tapi kalau tahun ini saya beli motor mini, saya pilih Papio. Thank you so much for watching. Ini adalah in-depth review motor new type, di mana kami mengambil konsep otomotif, memecahnya jadi beberapa bagian agar kamu bisa cerna. Jika Anda menyukai ini, silahkan share ke teman-teman Anda, like videonya, subscribe ke channel New Type, dan tekan bell notification karena konten motor terbaik Indonesia ada di sini. Dan jika ada topik apapun yang secara khusus Anda ingin kami bahas, let me know in the comments down below. Buat yang bermimpi kepingin punya motor ini, saya doakan semoga menjadi kenyataan. Nama saya Gerard New Type. Thank you so much for watching and I'll see you in the next awesome video. Ciao! Second, netral dari jauh harus. Handbrake, pengeremannya oke, suspensinya oke, chassisnya oke, engine dan gearboxnya aja yang kurang. Sisanya
Hello SCBD. Ops. First,